Ya, what's up guys? Gue sedikit mau review beberapa pertandingan malam tadi. Yang pertama itu City imbang lawan Newcastle 1-1. Ya, City tanpa KDB dan juga Rodri itu bener-bener timpang banget ya. Ya, overall Castle bermain deep, bertahan lebih deep dan ya gue udah bikin reviewnya di video sebelumnya. Kalau mungkin tayangnya ini nggak tahu sih, tapi overall dengan hasil ini klasmen bergeser. Jadi Liverpool di peringkat pertama itu dengan 15 poin, satu kali kalah, 5 kali kemenangan. Di bawahnya itu ada Manchester City dengan 14 poin dan Arsenal juga di peringkat ketiga dengan 14 poin. Sementara Chelsea pun juga mengejutkan berada di top 4 dengan 13 poin. Ya, Chelsea mengalami tren positif ya. Jadi dengan klasmen seperti ini masih terbuka banget siapa yang bakalan juara Premier League karena masih baru 6 pertandingan ya. Perjalanan masih panjang lah. Oke, yang gue mau bahas adalah Liverpool menang 2-1 lawan Wolves. Ya, Liverpool masih trennya positif ya di bawah Arne Slot ini dengan masih mengandalkan Jota sebagai real striker atau false nine. Ya Salah masih cetak 1 gol juga dan ya ini benar-benar masih tren positif untuk Liverpool. Liverpool ini punya potensi besar untuk juara Premier League kalau para pemainnya ini nggak ada yang cedera. Bahkan pemain-pemain ini kan mayoritas semua pemain yang masih sama di bawah Klopp musim lalu. Dan hal ini berpengaruh banget. Mereka udah punya kekompakan tim yang sangat bagus banget. Terus juga mereka ya Liverpool itu still mengerikan lah. Salah bermain bagus, Jota juga, Konate pun juga, Alisson juga bermain bagus, Robertson tapi tengahnya memang masih agak kurang itu McAllister, Gravenberch yang lumayan ya sebagai digeser sebagai DM. Tapi Szoboszlai dan McAllister masih biasa banget sih kalau gue lihat. Tapi kembali lagi kekompakan tim mereka solid banget dan ya Liverpool waspada banget sih. City harus waspada dengan Liverpool dan juga Arsenal. Sementara Arsenal juga menang 4-2 lawan Leicester. Gol pertama itu golnya dari Martinelli, assist dari Timber. Martinelli pertandingan kali ini bermain cukup bagus ya. Trossard juga bermain cukup bagus juga. Declan Rice oke banget juga. Bukayo Saka pun juga punya kontribusi besar. Havertz bisa cetak 1 gol di menit-menit terakhir ya. Di golnya Arsenal yang di menit 90. Tapi overall Trossard dan Martinelli step up lah, bermain cukup bagus sih. Saka kembali menunjukkan bahwa dia memang salah satu winger kanan terbaik sih. Ya Leicester memang bermain lebih terbuka dan Arsenal juga bagus sih, bermain cukup bagus banget di pertandingan kali ini. Mungkin Raya agak kurang sedikit tapi Timber oke banget di posisi back kanan. Terus juga Calafiori lumayan, memang lebih baik Calafiori dibanding Zinchenko. Terus juga siapa ya, Gabriel dan Saliba, duet yang cukup kokoh banget juga untuk Arsenal. Ya so far sih Arsenal masih tren positif. Dan juga Chelsea mengejutkan menang 4-2 lawan Brighton, dimana Cole Palmer cetak hat-trick. Ya ini benar-benar gokil sih. Palmer ini benar-benar ketika dia on banget itu benar-benar dia punya komplit lah sebagai attacking midfielder atau bisa bermain sebagai winger. Tapi dengan dia punya goal insting, dia punya kemampuan untuk mencetak gol yang bagus sekali. Jackson masih jelek banget mainnya, Madueke juga jelek. Sancho bagus bermain, dia berikan 1 assist ke Palmer. Enzo masih jelek juga. Caicedo lumayan. Sisanya biasa aja sih. Palmer ngegendong banget di match lawan Brighton kali ini. Memang dia pemain yang punya potensi dan punya bakat lah. Benar-benar dari musim sebelumnya juga dan musim ini juga masih konsisten sih. Dan yang menarik, yang gue happy banget, Barcelona kalah 4-2 dari Osasuna. Dimana ini blundernya Hansi Flick, gue rasa dia banyak memainkan pemain-pemain cadangan dan juga Ter Stegen kan cedera. Dia Barcelona beli Szczesny atau loan Szczesny, gue nggak tahu. Tapi
sementara kipernya Iñaki Peña. Nah, di sini kipernya jelek banget, beberapa kali yang harusnya bola aja dia dapet, malah enggak. Sebenarnya Osasuna gak bermain bagus banget juga, mereka lebih memanfaatkan counter dan murni banyak golnya dari kesalahan para pemain Barcelona. Ferran Torres is a no-no. Gue rasa Ferran Torres ini udah layak dijual sih atau dibuang lah. Dia mencadangkan Lamine Yamal, terus juga Rapinya jadi Pau Victor sama Ferran Torres, di tengah masih Lewandowski. Lewandowski nggak ada yang supply. Eric Garcia juga biasa banget. Pedri nggak terlalu so-so lah. Pablo Torre jelek juga. Koundé menggendong pertahanan cukup oke, tapi Budimirnya Osasuna cukup gacor sih, sama wingernya itu yang Brian Zaragoza ya. Cukup gacor juga dalam permainan kali ini. Dan overall ini ada blunder Hansi Flick, dia banyak mencadangkan pemain. Memang sebenarnya is okay untuk rotasi, tapi sebenarnya kalau waktu awal musim seperti ini dan masih mengejar poin, minimal rotasi ketika sudah unggul sebaiknya. Tapi ini malah mencadangkan Rapinya, mencadangkan Lamine Yamal yang dimana punya kontribusi besar dalam pertandingan, di setiap pertandingannya gitu. Terus juga ya ini blunder Hansi Flick sih sebenarnya. Masih percaya ke Ferran Torres is a no-no menurut gue, karena memang dia ya skillnya seperti itu. Kalau untuk super sub is okay lah, tapi kalau untuk starter gue rasa Ferran Torres bukan levelnya Barcelona sih. Dan juga Lewandowski susah karena nggak ada yang supply, which is hasil bagus untuk Real Madrid agar bisa menyalip Barcelona. Tapi sayangnya Real Madrid akan ketemu ATM nih. Nah ini big match, dan kita lihat kalau Madrid bisa menang, dia bisa mengejar poinnya Barca sih gue rasa. Barca masih 21 poin, sementara Madrid 17 poin. Madrid belum main selisih satu kali pertandingan, dimana kalau Madrid menang lawan ATM, Madrid bisa dapat 20 poin yang masih di peringkat kedua di bawah Barcelona lah. Tapi selisih cuma 1 poin, sementara ATM di peringkat ketiga dengan 15 poin. Kalau ATM bisa menang sama Madrid, ATM bisa berada di posisi ketiga. Selebihnya Mallorca masih jauh, Villarreal masih jauh. Ya ini tiga ini sih, Barcelona, ATM sama Madrid sih. Tapi gue rasa masih persaingan antara Barcelona dengan Real Madrid. Kalau ATM ya belum sih, maksudnya belum cukup semeyakinkan itu untuk bisa juara La Liga gitu. Memang karena dia unggulnya 4 poin ya sama Real Madrid, jadi mereka Hansi Flick merotasi pemainnya. Tapi ya gue rasa ini agak sedikit blunder sih, dimana kita tahu kualitas cadangan Barcelona itu jauh di bawah startingnya, dan juga masih badai cedera yang menghantuinya. Dan ya semoga bisa Madrid menang lawan ATM, dimana dia bisa mengejar selisih poin dengan Barcelona. So far ini dulu review beberapa pertandingan yang gue rasa masih sengit banget, terutama untuk La Liga dan juga Premier League, dimana kita masih belum bisa, gap poinnya masih gak terlalu jauh gitu. Dan tim-tim atas ini menunjukkan trennya masih positif, dan kita lihat akhir musim siapakah yang akan menjuarai ini. Semoga Premier League gak City lagi dan Madrid bisa mempertahankan juara La Liganya. Oke, segitu dulu video kali ini, see you di video selanjutnya.